Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konfigurasi jaringan dasar dan SSH. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Akmal Raffi Fadilah dengan NIM 21114414. Yang kedua ada Alex Freddy Sujito dengan NIM 21114403. Yang ketiga ada Maulana Rizky dengan NIM 21114465. Yang keempat ada Adrian Arif Cahyadi dengan NIM 21114445. Dan yang kelima ada Tegar Danu Fimansah dengan NIM 21114437. Yang keenam ada Aulia Rosfatoni dengan NIM 21114457. Dan yang terakhir ada Misbah Adin Yasir dengan NIM 21114402. Pengertian dapat saling bertukar informasi dari atau ke komputer lain. Tujuan adanya jaringan komputer adalah untuk menghemat sumber daya yang ada. Salah satu contoh yang mungkin jamak ditentukan dari penggunaan jaringan komputer adalah pengoperasian warnet. Akses internet pada beberapa komputer klien di sebuah warnet bisa diatur secara terpusat lewat komputer admin. Misalnya, seperti pengaturan untuk membatasi waktu akses internet, kecepatan, pengunduhan, membatasi akses ke halaman situs web tertentu, dan sebagainya. Ada 3 macam jenis jaringan komputer. Untuk yang pertama, LAN, jaringan komputer yang mencakup daerah lokal, seperti pada sekolah, kampus, dan kantor. Untuk yang kedua, MAN, jaringan komputer yang mencakup daerah interlokal dan merupakan gabungan dari LAN, seperti pada antar kampus, antar perkantoran. Untuk yang ketiga, WAN, jaringan komputer yang mencakup daerah yang sangat luas, seperti antar kota, antar pulau, bahkan antar benua. Konfigurasi dasar server. Ada 3. Yang pertama konfigurasi network, yang kedua repository, yang ketiga hostname. Pertama, konfigurasi network. Network merupakan jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui suatu jalur transmisi dengan alat komunikasi yang membentuk suatu sistem. Dengan network komputer yang satu dapat menggunakan data yang ada di komputer yang lain. Dalam waktu yang bersamaan pun, keduanya dapat dikerjakan. Dapat pula memberi berita ke komputer yang lain walaupun berbeda tempat dan jarak yang jauh. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, repository. Repository adalah kumpulan paket software ataupun kumpulan aplikasi yang dikumpulkan di satu tempat media. Dalam hal ini bisa media CD, DVD, HD, LAN, ataupun internet. Fungsi utama dari repository ini adalah instalasi software atau aplikasi melalui media yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, hostname. Hostname adalah label unik yang ditetapkan untuk sebuah perangkat atau host yang berada di dalam jaringan. Nama ini yang akan membedakan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain di jaringan tertentu atau melalui internet. Hostname adalah nama atau string karakter tertentu yang merujuk ke sebuah host dan membuatnya dapat digunakan untuk jaringan dan dibaca oleh manusia. Hostname adalah barisan nama yang juga digunakan oleh server DNS atau Domain Name System. DNS bertanggung jawab atas pembuatan nama domain yang
mewakili alamat IP dalam web yang terdiri dari deretan angka yang tidak readable untuk manusia. Secara harfiah, hostname adalah resolusi nama untuk alamat IP. Alamat IP sistem atau misal 127.0.0.1 dan nama hostname dan nama host untuk alamat lokal biasanya masih dapat ditemukan di direktori root komputer. Penjelasan singkat tentang SSH. SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data melalui saluran aman antara dua perangkat jaringan. Banyak digunakan pada sistem operasi berbasis Linux dan Unix untuk mengakses akun shell. SSH dirancang sebagai pengganti telnet dan shell remote tak aman lainnya yang mengirim informasi, terutama kata sandi, dalam bentuk teks sederhana yang membuat mudah untuk dicegat. Enkripsi yang digunakan oleh SSH menyediakan kerahasiaan dan integritas data melalui jaringan yang tidak aman seperti internet. Manfaat menggunakan akun SSH adalah meningkatkan keamanan data pada komputer Anda ketika mengakses internet. Karena dengan adanya akun SSH sebagai perantara koneksi internet Anda, SSH akan memberikan enkripsi pada semua data yang terbaca, baru mengirimkannya ke server lain. Selain dapat melakukan enkripsi data, SSH juga memiliki kemampuan melakukan port forwarding yang mana memungkinkan kita mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koneksi aplikasi TCP, misalnya web server, mail server, HTTP server, dan lebih secure atau aman. Yang kedua, melakukan koneksi dengan membypass atau melewati firewall atau proxy setempat. Manfaat kedua tadi itulah yang sering dicari oleh para pengguna internet dan memanfaatkannya untuk kepentingan akses internet. Dengan menggunakan akun SSH, kita juga dapat mengelola VPS untuk dijadikan hosting ataupun fungsionalitas yang lain. Menggunakan akun SSH untuk tunneling koneksi internet Anda memang tidak menjamin meningkatkan speed internet Anda. Namun, dengan menggunakan akun SSH, otomatis IP yang Anda gunakan akan bersifat statis dan dapat Anda gunakan secara privat dengan catatan hanya Andalah user dalam akun SSH tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan tentang penggunaan SSH pada Ubuntu dan juga Windows 7. Yang pertama-tama kita perlu menyiapkan satu buah OS Ubuntu dan juga Windows 7. Jangan lupa untuk memastikan koneksi apakah terkoneksi dengan baik dengan internet. Lalu kita cek IP address pada Ubuntu kita, apakah sudah mendapatkan sesuai dengan yang kita buat. Nah, kita sudah mendapatkan dua buah interface yaitu Npost 3 dan Npost 8. Tugas kita yaitu mengkonfigurasi Npost 8 agar bisa terkoneksi dengan Windows 7. Langkah pertama kita menggunakan sudo dhc client. Kita masukkan password. Lalu ada sudo apt update. Lalu yang terakhir sudo apt install if updown. Sudah terinstall dengan baik.
Lalu kita mengkonfigurasi pada NP08 dengan sintak sudo nano /etc/network/interfaces. Nah, pada default Ubuntu akan terdapat sintak seperti di atas. Lalu kita mengkonfigurasi dengan cara mengetik auto np0 s3 e-face, maksudnya interface np0 s3 inet DHCP, di mana itu adalah IP dari WiFi yang kita gunakan. Lalu ada auto npost 8 e-face npost 8 inet static. Nah, static adalah IP yang kita buat sendiri. Kita tinggal menuliskan address 192.168.31/24. Kenapa kami menggunakan 3? Karena kami berasal dari kelompok 3 dan /24 adalah agar subnet mask menjadi 255.25.255.0. Lalu kita save, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita perlu restart pada network yang sudah kita ubah dengan cara sudo /etc/init.d/networking restart. Kita tunggu sebentar. Oke, jika tertulis oke, maka network berhasil kita restart. Lalu kita cek IP address kita. Nah, nampaknya terdouble, guys. Kita cek lagi auto npost 3 netdhcp npost 8 device npost 8 init static 31/24. Kita tunggu. Clear. TN. So kita coba ping minc 3 anicom.ac.id. Wow, kita coba reboot dulu. Kita cek lagi. IP address.
Nah, di sini IP sudah berubah sesuai yang kita inginkan. Lalu kita coba ping lagi, ping min3 amikom.ac.id. Nah, bisa. Lalu kita menuju ke ctl.conf agar server menjadi router bagi klien dengan cara sudo nano /etc/sctl.conf. On 23. Kita cari yang net IP forward. Nah, kita hapus hashtagnya lalu kita save. Oke. Jangan lupa kita post routing dan juga masquerade agar mendapatkan akses internet pada router untuk klien dengan cara sudo IP tables min t nat min a post routing min o nt0s3 min c masquerade. Kita enter saja. Lalu kita install iptables persistent. apt install iptables persistent. Enter saja. Yes. Kenapa kita yes? Agar IP kita tersimpan pada saat kita reboot nanti. Lalu juga kita install SSH server. apt install min open SSH server. Lalu kita reboot. Setelah menunggu proses reboot, kita membuka pada Windows XP. Windows 7 maksud saya. Windows 7. Nah, kita konfigurasi dulu IP-nya. Open network, change adapter, lalu properties yang IPv4, lalu kita ubah menjadi 3.2 dengan subnet mask 25252550, gateway 3.1, dan DNS-nya DNS Google yaitu 8888. Oke, identifying berhasil.
Setelah itu kita coba pada terminal. Ping 888. Bisa. Lalu ping amikom.ac.id. Bisa juga. Lalu terakhir kita coba login menggunakan putih 192.668.3.1. Open. Accept. Alex username-nya, lalu password-nya 33. Berhasil. Nah, sekian praktikum demo dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alex untuk penjelasan codingannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.